Haleluya, selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan secara khusus hari ini kita masuk dalam KL Comment. Dan izinkan saya hari ini secara khusus memohon maaf sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Dalam hal ini saya sebut Insinyur Joko Widodo. Nah, kenapa saya harus meminta maaf? Karena sebagai orang Kristen, sebagai seorang pendeta, dan sebagai seorang hamba Tuhan di bawah sinode yang di dalamnya adalah bagian dari PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, saya sangat menyesalkan, saya sangat sedih dengan pernyataan dari Ketua PGI kami yang terhormat dalam hal ini Bapak Pendeta Gomar Gultom MTH, karena beberapa pernyataannya. Yang pertama, ini dia pernyataannya, bahwa beliau akan berkirim surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia menanyakan perihal tes wawasan kebangsaan dari kawan-kawan di KPK yang di dalamnya 75 orang tidak lulus dan 51 orang dinyatakan dicoret dari KPK. Dan kami sangat menyayangkan karena ini sudah bukan lagi politik moral yang seharusnya diemban oleh PGI, tetapi ini sudah politik praktis yang masuk ke dalam inti dari persoalan yang tidak sepatutnya. Karena bagi kami ini PGI sudah mulai masuk pada intern urusan dalam negeri dari KPK itu sendiri. Nah, ini pernyataan beliau yang kami sebagian besar dari umat Kristen sangat keberatan dengan pernyataan Ketua PGI kami yang terhormat Bapak Pendeta Gomar Gultom. Cukup buat indikasi yang menunjukkan ini merupakan target. Artinya tes wawasan kebangsaan yang kita harapkan kalaupun ada, itu adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki wawasan kita semua. Tapi yang terjadi dengan tes ini malah pakai alat untuk meminggirkan orang-orang yang secara objektif sangat berdedikasi, memiliki integritas yang mumpuni, dibuktikan dari kinerja mereka selama ini. Ketua Umum PGI mendorong pemerintah mengambil tindakan tegas untuk segera menyelamatkan KPK dari upaya pelemahan. PGI menilai mereka yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan memiliki kinerja baik dan integritas kuat. Pak Jeki, dalam rilisnya PGI juga mengatakan akan mengirim surat ke Presiden. Poin detailnya seperti apa? Saya tahu poin besarnya adalah meminta pemerintah menangani persoalan internal di KPK. Tapi apa yang PGI akan katakan melalui pernyataan itu ke Presiden? Betul, paling tidak yang kemarin kita bicarakan soal stigmatisasi itu. Stigmatisasi kadrun dan lain-lain yang sudah terkeburu dibungkus menjadi narasi dominan atau frame dominan untuk membingkai kasus ini, sehingga aspek-aspek yang lain tidak kelihatan lagi. Tetapi Bapak Presiden yang terhormat, yang saya panggil Presiden Insinyur Joko Widodo, kami juga harus meminta maaf karena ada satu pernyataan yang bagi kami sangat tidak sopan dan sangat tidak bertanggung jawab, dan secara iman Kristen dapat saya katakan tidak mewakili iman Kristen sama sekali dan tidak mewakili umat Kristen. Yang pertama, karena cara memanggil Bapak Presiden yang terhormat hanya dengan namanya, dan itu bukan cara kami menghargai pemimpin kami. Dan yang kedua adalah pernyataannya yang bagi saya sangat tidak bertanggung jawab, sangat tidak berdasar. Ini dia pernyataan Ketua PGI yang bagi saya tentang penanganan HAM di Indonesia yang buat saya sangat offside, sangat tidak sopan,
dan sangat tidak mewakili iman Kristen, bahkan mempermalukan iman Kristen dan gereja-gereja di Indonesia. Bagi kami ini bukan suara kenabian, tapi ini suara yang sudah bercampur dengan politik kebencian. Ini pernyataan beliau. Harus katakan di hadapan publik, saya katakan Jokowi tidak lakukan apa-apa untuk penegakan HAM. Di Papua orang masih banyak ditembakin setiap hari, sampai sekarang masih berlangsung. Pembangunan ekonomi ya jalan di Papua, pembangunan infrastruktur ya jalan, tapi penegakan HAM tidak. Janji saja sampai sekarang penegakan HAM. Secara khusus saya, sebagai pendeta dan hamba Tuhan, sedih mendengar pernyataan beliau. Karena saya mengerti perjuangan pemerintah dalam hal ini dikomandani oleh Bapak Presiden yang terhormat Insinyur Joko Widodo. Apakah penanganan HAM sudah 100% hebat di bangsa ini? Tidak. Tidak dapat dikatakan satu negeri pun di muka bumi yang penanganan HAM-nya 100% hebat. Semua pasti bermasalah. Sebutlah negara-negara besar seperti Amerika, Eropa, semua masih bermasalah. Masih ada saja orang-orang yang tidak puas dengan penanganan HAM. Tetapi yang kami sangat sayangkan dari pernyataan yang terhormat Ketua Umum PGI, Bapak Pendeta Gomar Gultom MTH, ketika dengan ponggahnya, ketika dengan arogannya, menyebut seorang presiden hanya dengan namanya, tanpa embel-embel bapak, tanpa embel-embel presiden, dan itu menunjukkan sikap yang sangat tidak hormat, dan itu sama sekali tidak mewakili umat Kristen. Dan yang kedua yang kami sangat sayangkan adalah bagaimana dikatakan bahwa Bapak Presiden tidak berbuat apa-apa. Saudara WK dalam Tuhan, apakah yang dibuat oleh pemerintah saat ini sudah 100% hebat? Pasti masih banyak kekurangan. Tetapi tugas kita sebagai gereja mendoakan. Tugas kita sebagai gereja membantu. Tugas kita sebagai gereja memberi informasi. Tugas kita memberi kepada gereja sebagai gereja, yaitu memberi semangat, memberikan masukan yang positif buat pemerintah. Bukan kemudian menghina dengan cara yang sangat tidak patut seperti itu. Untuk itu, yang terhormat Bapak Presiden, izinkanlah saya atas nama umat Kristen, atas nama gereja yang memang dalam kedua hal ini sama sekali tidak diwakili oleh PGI. Mungkin hanya sebagian kecil pendeta, sebagian kecil gereja yang setuju dengan pernyataan dua hal ini, baik tentang berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk urusan dalam negeri di KPK, serta menyebut Bapak Presiden tidak berbuat apa-apa untuk penanganan HAM di Republik ini, sementara Bapak sudah sangat berjuang. Kami sangat berterima kasih. Dan kenapa saya harus menyampaikan permohonan maaf ini? Karena saya melihat betapa Bapak Presiden sangat menghargai PGI. Saya melihat di video bagaimana Bapak dengan penuh kasih, dengan penuh hormat, dengan penuh sayang, dengan penuh kebanggaan melangkah memasuki gedung PGI di Salemba. Untuk itu izinkan saya bersama dengan seluruh umat Kristen, bersama dengan hamba-hamba Tuhan, bersama dengan seluruh gereja, anggota PGI, bahkan juga termasuk aras-aras gereja yang lain, mengucapkan terima kasih, kebanggaan, dan perhatian serta kepedulian Bapak Presiden untuk hadir di kantor PGI. Dan bukan hanya itu, bagaimana Bapak Presiden juga dengan kasih, dengan kepedulian, dengan segala kerendahan hati mengundang pengurus-pengurus PGI untuk hadir ke Istana Negara. Dan Bapak dengan penuh kasih mendengar masukan-masukan dari kami. Bahkan Bapak juga berkenan hadir dalam beberapa kegiatan PGI. Izinkan saya menyampaikan cuplikannya. Mulai dari Bapak Presiden hadir di Salemba, kantor PGI. Bapak Presiden berkenan mengundang pengurus PGI ke Istana Negara. Dan juga bagaimana Bapak Presiden berkenan hadir di acara-acara PGI. Kita bisa ikuti bersama. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Dalam kunjungan tersebut,
Presiden Joko Widodo diterima oleh Majelis Pekerja Harian PGI bersama dengan pimpinan Sinode Gereja anggota PGI dan juga pimpinan Gereja Aras Nasional lainnya. Presiden Joko Widodo menyampaikan berbagai program kerja yang telah dilakukan selama pemerintahannya. Intinya sebetulnya tadi di dalam saya menyampaikan mengenai program kerja yang telah kita kerjakan, yang telah kita lakukan, kemudian masalah-masalah, tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini dan tantangan-tantangan ke depan seperti apa. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ya, kami sebenarnya datang untuk pertama menyampaikan kepada beliau bahwa dan mengundang beliau untuk menghadiri konferensi gereja dan masyarakat yang akan diselenggarakan di Manado pada tanggal 28 sampai 31 Maret. Konferensi gereja dan masyarakat ini melatar belakangi untuk kegiatan-kegiatan PGI dalam kaitan dengan pelaksanaan sidang raya PGI. Ini kegiatan 5 tahunan dan persiapan dokumen-dokumen yang akan dibahas pada saat pelaksanaan sidang raya yang tahun 2019 ini direncanakan akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur pada bulan November mendatang. Kemudian dokumen-dokumen yang sudah dibahas di sini itu akan diplenokan di sana untuk menjadi keputusan-keputusan baik dalam kaitan dengan pengembangan PGI secara internal maupun interaksi PGI dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia internasional. Negara kita ini adalah negara besar. Sering kita melupakan ini. Apa yang kita lihat sekarang ini, ada perubahan-perubahan cepat yang juga tidak kita sadari. Perubahannya sangat cepat sekali sekarang ini. Karena apa? Interaksi sosial antar kita yang tidak perlu ketemu muka dengan muka. Oleh sebab itu, kalau ini kita sadari, kita akan berhati-hati dalam bertutur kata, dalam menginformasikan sesuatu yang masih kita ragukan, menjaga etika, menjaga tata krama, teladan dalam keimanan juga sama, dimulai dari keluarga dalam dunia yang berubah begitu sangat cepatnya sekarang ini. Tanpa itu kita berikan kesadaran dan pemahaman-pemahaman, kita bisa larut dalam arus global yang sekarang ini menurut saya pengendaliannya sudah sangat sulit sekali. Sehingga saya selalu menyampaikan pentingnya kita menjaga etika, menjaga tata krama dalam kita berkomunikasi sehari-hari, baik lewat tatap muka maupun lewat media sosial. Dan saya mengajak mari kita membangun keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Karena itu bagian dari menjaga dan merawat negara kita, NKRI kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita miliki. Terima kasih, dan kami silakan kembali duduk di tempat. Haleluya, luar biasa. Bapak Presiden yang terhormat, sekali lagi saya, Pendeta Gilbert Umoindo, dan saya percaya, mewakili banyak pendeta, mewakili banyak umat Kristen, dan mewakili banyak gereja-gereja, kami setuju untuk meminta maaf atas perlakuan yang saya pikir tidak patut dan tidak pantas dari Ketua PGI yang terhormat, Bapak Pendeta Gormal Kultom, MTH.
terimalah maaf dari kami, dan anggaplah pernyataan-pernyataan beliau serta sikap-sikap beliau ini adalah pernyataan pribadi beliau yang tidak seluruhnya didukung oleh umat Kristen, tidak seluruhnya didukung oleh gereja-gereja yang ada, dan tidak seluruhnya didukung oleh para pendeta dan hamba-hamba Tuhan di bawah koordinasi beliau. Dan pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan sesuatu di dasar hati saya yang terdalam. Bapak Presiden, perjuangan Bapak untuk melawan korupsi sudah sangat luar biasa. Dan Bapak buktikan sendiri dengan kehidupan Bapak dan keluarga yang betul-betul bersih, betul-betul berjuang. Dan kami menghargai perjuangan Bapak untuk terus menguatkan KPK, membersihkan KPK dari organisasi di dalam organisasi, dari kepentingan-kepentingan tertentu. Kami percaya Bapak tidak bisa menyenangkan hati seluruh bangsa Indonesia 100%, tetapi Bapak sudah melakukan yang terbaik. Betul masih ada kekurangan di sana-sini, kami pahami. Untuk itu gereja ada di belakang Bapak, mendoakan Bapak. Hamba-hamba Tuhan ada untuk mendoakan Bapak, supaya Bapak lepas dari jebakan orang-orang tertentu yang kemudian berupaya melemahkan KPK. Tetapi Bapak akan terus diberikan hikmat dari sorga, karena kami percaya sesuai dengan firman Tuhan, pemerintah itu berasal dari Tuhan. Dan tugas kami mengusahakan kesejahteraan kota, kesejahteraan sebuah negeri, dengan mendoakan dan memberi semangat-semangat yang positif kepada Bapak, sambil percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat dari Tuhan yang berkuasa, yang kami kenal, kami panggil di dalam nama Yesus Kristus, akan membimbing Bapak lewat Roh Kudusnya, akan menguatkan Bapak, memampukan Bapak yang pertama untuk mengentaskan korupsi di bangsa ini. Untuk itu, menguatkan bukan hanya lembaga yang bernama KPK, tetapi juga menguatkan lembaga yang bernama kepolisian, kejaksaan, sehingga 3 wadah ini akan semakin kuat dalam kepemimpinan Bapak. Dan kami juga berdoa agar Bapak dibersihkan dari orang-orang sekitar Bapak yang masih haus akan korupsi, tetapi justru orang-orang ini disingkirkan, sehingga orang-orang di sekitar Bapak juga adalah orang yang bertanggung jawab. Dan kami juga melihat bagaimana Bapak telah berjuang untuk penegakan HAM di bangsa ini. Niat Bapak suci dan luar biasa, itu kami yakini dan kami percayai. Tapi kami mengerti Bapak juga manusia biasa. Bapak butuh topangan doa kita sekalian. Dan percayalah, kami umat Kristen di Indonesia, kami gereja-gereja Tuhan di Indonesia, kami hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia mendoakan Bapak, supaya perjuangan Bapak yang sudah luar biasa akan diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Adil, yang Maha Luar Biasa, yang kami mengenalnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan melalui Roh Kudus, akan memampukan Bapak sehingga peristiwa yang terjadi di peristiwa HAM yang terjadi di Papua, peristiwa-peristiwa HAM yang terjadi di Aceh dan di beberapa daerah di Indonesia ini dapat tertangani dengan dahsyat dan luar biasa. Kami percaya menangani negeri sebesar Indonesia ini tidak mudah, Bapak Presiden yang terhormat. Secara khusus, kami umat Kristen bangga akan kepemimpinan Bapak. Kami mendoakan terus, sehingga di sisa perjuangan Bapak sampai 2024 nanti, ketika Bapak harus memberikan tongkat estafet, kita juga mendoakan agar program-program Bapak yang sudah luar biasa ini akan diteruskan oleh penerus Bapak. Dan tugas gerejalah bersuara dengan suara kenabian, dan tugas gerejalah untuk terus mendoakan Bapak. Bapak jangan takut, Bapak tidak sendiri. Ada Tuhan yang menjaga Bapak, ada pasukan malaikat yang menjaga Bapak. Dan kita juga berdoa, anasir-anasir kegelapan, roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, dukun dan paranormal dibersihkan dari bangsa ini, sehingga sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Biar Tuhan yang Maha Esa yang mempunyai langit dan bumi ini akan memberkati Bapak. Dan sekali lagi izinkan saya meminta maaf atas sikap dari yang terhormat Ketua PGI
Gomar Gultom, Pendeta Gomar Gultom MTH. Hamba Tuhan yang saya hormati, saya hargai, juga saya kagumi. Tapi dalam dua hal ini kebetulan saya tidak sepakat. Dalam rencananya untuk mengirimkan surat kepada Bapak Presiden, mudah-mudahan dikoreksi oleh beliau dan tidak jadi untuk mengirim surat itu. Tetapi pernyataannya di media yang menyatakan akan mengirim surat, buat saya itu pun sudah offside. Karena sebagai seorang pendeta yang terhormat, apalagi ketua lembaga yang justru disayang, dikagumi oleh Bapak Presiden, sehingga olehnya Bapak hadir dan Bapak juga mengundang ke istana, buat saya tidak patut. Dan untuk itu kita diajar sebagai orang Kristen untuk meminta maaf. Baik untuk kita kalau kita salah, ataupun untuk orang di sekitar kita kalau mereka salah. Dan yang kedua, yang buat saya offside, menurut pandangan saya, adalah ketika beliau yang terhormat, Ketua PGI, yang saya sebut, Bapak Pendeta Gomar Gultom MTH, menyebut nama Bapak tanpa embel-embel Bapak, tanpa embel-embel Presiden, dengan langsung menyebut nama. Lalu kemudian berkata sama sekali tidak berbuat apa-apa untuk apa. Buat saya itu adalah kesalahan. Sama sekali tidak bisa menghargai perjuangan pemerintah dalam hal ini, Bapak Presiden yang terhormat. Untuk itu saya berdoa, dan saya berani katakan dengan yakin, umat Kristen di Indonesia sebagian besar, gereja-gereja di Indonesia sebagian besar, hamba-hamba Tuhan di Indonesia sebagian besar, umat Kristiani, setiap hari, minimal setiap hari Minggu, menyebut nama Bapak, menyebut Bapak Presiden. Tuhan berkati Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo. Itu kami sebut di gereja-gereja kami. Jadi karena itu Bapak Presiden harus tetap kuat, Bapak Presiden harus tetap semangat. Dan dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, yang kami mengenal dan memanggilnya di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Bapak Presiden akan tetap tegak, Bapak Presiden akan semakin diberkati, Bapak Presiden akan semakin dimampukan untuk melewati masa-masa ini. Sehingga akhirnya 2024 Bapak bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu dengan sangat luar biasa. Pengentasan kemiskinan, urusan-urusan HAM, urusan-urusan teroris, urusan-urusan narkoba, dan pemberantasan korupsi. Kami percaya akan memiliki hasil yang luar biasa di kepemimpinan Bapak Presiden yang kami hormati, kami banggakan, yang telah kami pilih bersama dan kami doakan terus, yaitu yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Tuhan memberkati. Terimalah maaf dari kami umat Kristen atas kedua hal yang kami anggap, atau dalam hal ini saya anggap tidak patut, yaitu menyampaikan di media dengan nada yang menurut saya seperti ada ancaman. Oh, kami akan berkirim surat kepada Presiden tentang tes wawasan kebangsaan KPK. Dan satu lagi, yang menyebut nama Presiden dengan tidak hormat, hanya menyebut namanya, dan itu bukan ciri kita sebagai orang Kristen, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan. Lalu dengan ponggah dan arogannya berkata tidak berbuat apa-apa untuk HAM di bangsa ini. Percayalah, Bapak sudah berbuat banyak. Apakah hasilnya sudah sempurna? Saya percaya belum. Tapi atas pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, yang kami umat Kristen mengenalnya di dalam nama Yesus Kristus, akan memampukan Bapak untuk selalu melaksanakan yang terbaik sesuai dengan amanat undang-undang dan Pancasila tetap ditegakkan. Amin. Doa kami menyertai Bapak Presiden yang terhormat, dan terimalah maaf kami. Tuhan memberkati. Haleluya. Hamba juga doa buat bangsa dan negara ini. Selamatkan Indonesia ya Allah. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna. Terima kasih Bapak, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, polisi, tentara,
anggota DPR RI, DPD, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, polisi, tentara, Kapolri, Panglima TNI, bahkan juga BNPT, BNPB. Tuhan sertai. Tak lupa kami berdoa buat pengacara, buat hakim, buat jaksa, buat pengadilan. Ya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami tegakkan dalam kebenaran-Mu. Takut akan Tuhan boleh terus ada. Jauhkan pemimpin-pemimpin kami dari dukun, paranormal, kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Roh rakus, roh serakah, roh korupsi kami patahkan di dalam nama Yesus. Peredaran narkoba kami tolak di dalam nama Yesus. Sesuatu yang baik boleh ada di bangsa kami. Terima kasih Bapa. Para dokter, para suster, para bruder, para tenaga kesehatan, pegawai rumah sakit. Di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, mampukan mereka sebagai benteng terakhir dari pandemi COVID-19 dalam penjagaan Tuhan yang sempurna. Proses vaksinasi yang sedang berjalan, Tuhan lancarkan semuanya dengan kasih Tuhan. Karena kami terlalu percaya Tuhan bisa menghentikan pandemi ini dengan vaksin. Tuhan juga bisa menghentikan pandemi ini tanpa melalui vaksin. Bertindaklah dengan jalan-Mu yang terbaik ya Kristus. Tolonglah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan berkat untuk Palestina. Kami mengucapkan berkat untuk Israel. Kami mengucapkan berkat untuk perdamaian di Timur Tengah. Kami berdoa sehingga persoalan politik di Timur Tengah ini tidak digoreng-goreng untuk mengakibatkan perpecahan di bangsa ini. Ya Kristus, tolonglah. Terima kasih.